Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu agar hati kami tetap berpaut dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur masih bisa berjumpa di Mesbah Doa. Dan sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, ya saya percaya saudara tetap dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Oh iya saudara, ya untuk perjalanan kita ke Israel nanti bulan April, saudara boleh daftar di nomor yang tertera di brosur yang resmi yang ada di Mesbah Doa. Ya karena sekarang banyak penipuan, hati-hati. Ya jadi jangan pernah mendaftar atau menyetor uang ya sebelum ada konfirmasi. Jadi di brosur yang ada tercetak itu ada nomor HP. Itu yang resmi dari channel saya ya. Jadi jangan sampai tertipu karena sekarang banyak orang juga yang buat channel ya yang menayangkan khotbah-khotbah saya tetapi itu bukan saya. Jangan sampai kemarin ada jemaat yang lapor ke saya dia ya tertipu saudara karena ada yang ngaku-ngaku atas nama saya meminta uang dan sumbangan. Sekali lagi saya tegaskan kami tidak pernah meminta sumbangan, tidak pernah membuat proposal untuk pembangunan gereja juga tidak pernah ada ya karena selama Tuhan masih memberkati kami selalu menabur ya dari uang pribadi dan juga mungkin ada beberapa saudara yang terbeban tapi tidak pernah kami menjalankan proposal atau meminta-minta. Jangan ada saudara yang tertipu, ya ada yang sampai sudah kirim uang saudara setiap bulan. Nomor rekening yang tertera yang resmi itu hanya atas nama saya, Debbie Basir, dan juga di Yayasan Rumah Berkat Pemulihan. Selain itu tidak ada saudara ya, hati-hati saya kembali mengingatkan saudara. Channel resmi saya juga hanya Debbie Basir TV dan Debbie Restoration. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Ya, saya salah satu pendengar setia, jemaat setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari channelnya Ibu, amin. Nama saya Erna dan saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan lakukan ya dalam hidup kami sehingga kami bisa melihat mujizat dalam hidup kami. Jadi begini Bu, beberapa bulan yang lalu kaki saya itu terasa sangat sakit dan lama-lama sampai susah berjalan, semakin hari semakin parah. Sampai akhirnya kaki saya itu terasa kaku ya. Dan saya sadar kalau ini Tuhan punya, saya sadar bahwa saya ini punya Tuhan yang sangat hebat melebihi siapapun. Dan saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya pun berdoa meminta kesembuhan yang dari Tuhan. Setiap hari saya selalu berdoa meminta pertolongan dan mujizat Tuhan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan Yesus dan saya sangat yakin kalau Tuhan mendengar doa anaknya yang berseru kepadanya. Saya juga yakin hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kaki saya. Puji Tuhan dan Tuhan sangat baik Bu kepada saya. Sekarang saya sudah disembuhkan, bahkan kaki saya pun sudah dipulihkan. Saya sudah dibebaskan dari segala sakit penyakit. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala kebaikannya dalam hidup saya. Tuhan Yesus adalah penolong bagi hidup saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie lewat Mesbah Doa. Dengan adanya Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, hidup saya semakin banyak diubahkan. Dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Ibu Debbie dan tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Sehat selalu dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk setiap firman-firman yang Ibu beritakan, sangat berarti bagi kehidupan saya. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, kakinya sakit dari Ibu, siapa tadi? Erna ya. Kakinya sakit bahkan semakin lama semakin sakit dan akhirnya menjadi kaku. Lalu dia percaya dan mengangkat imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Setiap hari berdoa dan benar-benar Tuhan menyatakan mujizat sehingga Ibu Erna boleh disembuhkan.
Ya, kita punya Tuhan yang besar, yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati buat kesaksiannya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan. Sekarang sudah di Ulangan pasal yang kelima. Kemarin kita sudah membaca tentang 10 hukum Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan diulangi lagi oleh Musa. Ya, kita sudah membaca kemarin, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada padamu Allah lain dan lain sebagainya. Ya, dan itu semua disuruh catat ya, supaya bangsa Israel itu hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ulangan pasal yang kelima ayat 23, judul perikopnya orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 23, ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Ya, tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Saudara, kita melihat di sini ya, bangsa ini ketakutan ketika mereka tahu Tuhan ada dan Tuhan berbicara. Mereka berkata, sesungguhnya kita ini sudah melihat kemuliaan dan kebesarannya. Tuhan sendiri telah menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Ya, di manakah mereka berkata ada Allah yang berbicara kepada manusia? Ya, tetapi ini terjadi, saudara. Allah bangsa Israel berbicara kepada umatnya. Mereka berkata, di mana ada Allah yang berbicara kepada manusia ciptaannya? Lalu manusia itu tetap hidup sebab Allah itu kudus ya, dan barang siapa yang melihat kemuliaan Tuhan tanpa kekudusan mereka pasti mati. Karena itu saudara, mereka sangat ketakutan. Mereka berkata kepada Musa, ya kami tidak mau tinggal lebih lama lagi di sini. Karena kalau kami lebih lama pasti api ini akan menghanguskan kami. Api Tuhan akan membakar kami. Ya, dan mereka berkata kepada Musa, ya sebab di manakah ada makhluk yang ketika Allah berbicara di tengah-tengah mereka dan mereka tetap hidup, ya tetapi kami sampai hari ini masih hidup. Mereka berkata, ya ayat 27, Musa, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini bangsa ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan Tuhan, karena memang mereka menyadari mereka banyak sekali dosa dan kenajisan. Ya, orang-orang yang takut ya, ada orang-orang yang hidup ya takut dia kalau dengar suara Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang takut dekat-dekat hamba-hamba Tuhan ya, kalau dia merasa dia masih hidup dalam dosa. Ya, jangan kita bersikap seperti bangsa Israel. Ya, takut kepada Tuhan sehingga mereka berkata, Musa kamu aja ya yang berbicara dengan Tuhan, kami tidak, karena kami pasti akan mati. Mereka berkata, kamu aja Musa yang dengar suara Tuhan, lalu sampaikanlah kepada kami. Ya lucu ya saudara, kalau orang lain itu melihat ada Tuhan hadir, dia pasti kepengen mendengar, melihat kemuliaan Tuhan itu. Tapi berbeda dengan bangsa ini, mereka takut ya menghadapi kedatangan Tuhan. Ya, dan sehingga mereka itu saudara ya takut mereka akan binasa. Jadi sama juga dengan hari-hari ini, di saat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, masih banyak orang yang takut dengan kiamat. Masih banyak orang yang takut dengan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena belum siap. Mari kita menyiapkan diri sehingga hari Tuhan itu menjadi satu hari yang sangat luar biasa bagi kita. Kita bisa melihat ya kemuliaan Tuhan dan dinyatakan bagi kita. Tapi bangsa ini takut, mereka berkata, kamu saja Musa, kami tidak mau ketemu dengan Tuhan. Ya, karena kalau kami ketemu Tuhan pasti kami akan mati. Ya, mendekatlah kepada Tuhan, mereka bilang, ya kami jauh-jauh saja. Nanti apa yang kamu dapat dari Tuhan sampaikan kepada kami.
Ayat 28, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Sekiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi tapi Tuhan juga senang mereka mendengar mereka berkata, nanti kamu sampaikan apa yang Tuhan sampaikan itu dan kami mau menuruti. Ya, dan Tuhan berkata kepada Musa, ya baik jika mereka itu mau sungguh-sungguh mendengarkan ya semua yang difirmankan. Kiranya hati mereka selalu begitu, mereka memiliki takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ya, tetapi satu hal yang patut disyukuri, mereka masih mau mendengar firman Tuhan. Mereka berkata, ya kamu dengar ketika Tuhan berbicara, sampaikan kepada kami dan kami akan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya baik ya, hati mereka itu harus selalu punya rasa takut akan Tuhan. Ya, Allah memberitahu kepada Musa bahwa ia ingin bangsa itu mencondongkan hati mereka ya kepada Tuhan, saudara, untuk mereka hidup takut akan Tuhan, yaitu agar mereka menghormati dan mentaati Dia segala firman-Nya. Jadi saudara, memang ada satu perbedaan ya ketika kita memiliki takut itu, ya kita harus memiliki takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Takut, katanya ada yang bertanya, Bu katanya kita nggak boleh takut. Tapi kenapa kita disuruh takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan, takut akan Allah itu artinya apa? Karena kita menghormati Dia, kita takut menyakiti hatinya, kita takut berbuat dosa. Ya, itu adalah satu takut yang positif ya, bukan ketakutan akan ya sesuatu yang lain ya. Tuhan mau agar bangsa itu mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan, maka Tuhan berkata supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Kenapa kita harus taat dan menghormati Tuhan? Itu untuk kebaikan kita. Karena hidup kita akan berbahagia ketika kita itu taat dan takut akan Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang 31, ayat 30, pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. 31, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, Musa berkata kepada bangsa itu, lakukan itu semua dengan setia ya, seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dikatakan jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi perbuatlah, hiduplah, ya lakukanlah sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, dan harus kamu jalani seperti itu apa yang Tuhan perintahkan, supaya apa? Supaya baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Saudara, kalau Tuhan itu berkata supaya baik keadaanmu, kita lihat di sini diulang-ulang terus ya, supaya baik keadaanmu, supaya baik keturunanmu, supaya baik keadaan anak-anak cucumu, supaya baik ya. Kalau Tuhan berkata begitu berarti benar. Ya, dan dia tidak pernah berdusta, berarti memang akan menjadi baik dan semakin baik ketika kita ini mau menuruti firman Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah yang ngeyel, jangan keraskan kepala. Ayo, hari ini kita mau tetapkan di hati kita, Tuhan kami mau sungguh-sungguh berjalan sesuai firman-Mu. Kami mau mentaati Engkau dan kami mau hidup takut akan Tuhan. Ya, dan kita pasti akan melihat Tuhan berkata semua yang baik, keadaanmu akan menjadi baik, rumah tanggamu menjadi baik, bahkan bisnis usahamu menjadi baik. Kenapa? Karena kita menuruti firman Tuhan. Mari kita angkat tundukkan kepala, kita akan sama-sama renungkan bagi firman ini dan kita akan berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Kami harus memiliki rasa takut akan Tuhan dan mencondongkan hati kami kepada Tuhan. Supaya baik keadaan kami, baik keadaan anak-anak kami, baik keturunan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan selalu menjadi landasan hidup kami dalam kami bertindak atau melakukan sesuatu. Firman mulai yang menuntun kami. Kami tahu rumah tangga kami akan jadi baik, anak-anak kami menjadi baik ketika kami menuruti firman Tuhan. Berbicara terus bagi kami, sampaikan terus isi hatimu, tuntun langkah-langkah kami. Biarlah suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Masa depan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan, bahkan jodoh mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini terus mencari Engkau, yang hari-hari ini terus mengandalkan Engkau, tidak akan dipermalukan. Mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan entah bagaimanapun caranya. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadikan hidup kami indah dan dipulihkan. Asal kami mau bertobat, mencondongkan hati kami kepada Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga tolong pertemukan dengan pembelian terbaik. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat agar mereka boleh disembuhkan. Sembuhkan segala kuasa sakit penyakit. Kalau karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap padamu, yang rindu memiliki keturunan. Engkau bukakan kandungan yang tertutup, yang kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Tuhan terus memberkati setiap anak-anak-Mu juga yang punya masalah dengan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu. Yang teringat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau lepaskan. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, kami berdoa yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, kami lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Engkau curahkan berkat-Mu bagi Indonesia, bagi bangsa kami tercinta Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan terus memimpin bangsa ini. Berkati Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, semua hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa menjelang pemilu 2024, Tuhan yang pegang kendali segala kerusuhan, tindakan-tindakan yang tidak berkenan, pemberontakan, kami patahkan, gagalkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan memilih seorang pemimpin yang terbaik yang takut akan Tuhan. Biarlah Engkau sudah menetapkan dari sekarang, kami mendukung di dalam doa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah bangsa-bangsa ini boleh terus juga bersatu, dijauhkan dari segala perang, pertikaian, agar dunia ini Bapa bisa dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas dunia ini, atas bangsa-bangsa, juga atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.